bagian ini kita potong. Oke, terus Ya udah nggak apa-apa. ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai kelas menulis. Nah, sebelum kita masuk mengenai apa sih yang akan kita bahas di kelas menulis, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lisdayanti Nur Karwana, dan di sebelah saya sudah ada Pak Ridwan Nur Hadi selaku penggagas kelas menulis. Bisa kasih salam Pak Ridwan? Ya, terima kasih Bu Lisda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Ridwan Nur Hadi. Mungkin sebagian sudah saling kenal ya. Terkenal banget kayaknya Pak Ridwan ini di Sudah mana-mana. saling kenal. Dan di grup kelas menulis ada partner saya, kemudian ada satu komunitas di profesi guru tingkat kabupaten, ada alumni Untirta juga yang di Banten ya, dan bapak-bapak ibu guru yang mudah-mudahan kita bisa belajar bersama ya Bu Lisda ya. Amin, insya Allah Bisa belajar ya. bersama. Oke, kita langsung saja ya. Pak Ridwan, apa sih tujuan dari kelas menulis itu? Ya, kelas menulis ini saya gagas Bu Lisda ya, karena kemarin itu saya mengikuti beberapa pelatihan dan kelas tentang penulisan buku, dan saya rasa menulis buku menjadi salah satu alternatif kita di masa pandemi. Oke. Ya, banyak waktu kita yang sebenarnya kosong ya, bahkan nyaris terbuang. Nah, bulan Oktober kemarin ada 3 buku saya yang sudah terbit ya. Ternyata kalau kita menulis buku satu tunggal, dua itu antologi, satu tunggal ya atau solo. Nah, buku antologi itu sebenarnya mudah diterbitkan ya, dengan syarat memang kita ada kemauan. Nah, tujuan kelas menulis ini kita sama-sama, ayo, sebenarnya kita para guru sudah sering membaca. Iya. Guru itu sudah sering membaca, cuma masalahnya kita, mohon maaf tanda kutip, malas menulis. Kalau membaca saya rasa semua guru itu sudah membaca. Nah, kelas menulis yang paling gampang Bapak Ibu guru adalah kita membuat buku antologi. Kenapa gampang? Karena antologi itu kan keroyokan ya. Iya. Disebut antologi kan karena kita keroyokan, bukan lebih tawuran, dari satu. bukan tawuran aja yang keroyokan ya. Buku juga ternyata ya. Buku juga kita keroyokan. Nah, kalau buku antologi itu mudahnya apa? Kalau kita setiap orang bikin satu cerita saja ya, satu buku cerita, mengumpulkan satu cerita 4-5 halaman kali 10 buku atau 20 buku, selesai satu buku. Beda dengan buku tunggal. Buku tunggal idealnya kan sebuah buku itu 100 halaman. Kalau kita buku tunggal bikin sendirian 100 halaman, saya rasa untuk pemula ya, untuk teman-teman pemula membuat buku tunggal agak berat. Iya. Kenapa? Karena kita harus mengkonsep sendiri 100 halaman itu dengan pemikiran sendiri. Ya. Tapi dengan antologi insya Allah teman-teman ini menjadi suatu kemudahan buat kita sebagai langkah awal menulis buku. Jadi buku antologi itu sebagai langkah awal menulis buku. Kelak teman-teman itu bisa menulis buku sendiri. Oke. Gitu. Oke, nah itu tadi sudah dijelaskan ya tujuan dari kelas menulis. Tadi Pak Ridwan menyinggung nih mengenai buku antologi. Bisa dijelaskan sedikit tidak Pak? Sebenarnya buku antologi itu seperti apa? Di Oktober kemarin saya sudah menerbitkan 2 buku bersama teman-teman PGRI ya Bu Lisda. Yang pertama itu antologi pembelajaran jarak jauh. Jadi judul buku antologinya itu mendesain pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah kisah inspiratif sang guru. Oke. Nah, dari 2 buku ini sebenarnya kita bisa belajar banyak hal ya, bukan hanya kita sendiri yang menceritakan pengalaman kita. Itu kita bisa belajar dari penulis yang lain, pengalaman mereka yang terdapat di buku tersebut. Oke. Nah, buku antologi sendiri itu kemarin 1 bulan itu bisa kelar dalam waktu 1 bulan ya. Iya.
itu bisa kelar. Bahkan teman-teman bisa sampai 2 dan 3 buku antologi. Nah, konsep kita nanti di buku antologi kita di kelas menulis ini adalah kita membuat cerita berdasarkan pengalaman pribadi sebagai guru ya. Oke, Pengalaman berarti pribadi. Ya, fiksi lah ya ceritanya. kita cerita-cerita tentang kita lah gitu ya. Mm-mm. Kita Tapi lebih fiktifkan boleh ya, didramatisir. didramatisir. Jadi teman-teman punya kebebasan untuk memilih ide. Mm-mm. Kalau di konsep langsung mendesain pembelajaran jarak jauh kan bingung tuh ya, Iya. karena harus teoritis. Mm-mm. Ya, tapi dengan ini teman-teman saya harapkan sih teman-teman itu sudah punya ide, karena apa? Yang diceritakan adalah cerita tentang pengalamannya sendiri, seperti itu. Itu sih konsepnya nanti. Oke, itu sudah dijelaskan ya oleh Pak Ridwan mengenai buku antologi dan konsepnya nanti seperti apa. Lalu, sebelum kita membuat buku antologi, apa sih kiat-kiat menulis yang bisa mungkin diinfokan kepada teman-teman semuanya? Ya, Bapak Ibu Guru, sekedar berbagi pengalaman, saya sudah menerbitkan 7 buah buku ya. Dari awal itu Cara Kaya dari Dunia Maya, Misteri Duha, Belajar Bijak, Tetap Berkarya di Tengah Wabah, kemudian Mendesain Pembelajaran Jarak Jauh, Kisah Inspiratif Guru, yang sedang naik cetak sekarang insya Allah adalah Learning Management System. Tapi saya tidak ujuk-ujuk langsung bikin buku, apalagi langsung sebanyak 7 buah itu. Nah, ada step-stepnya Bapak Ibu Guru. Step awal yang paling gampang, kita harus memanaskan mesin kita. Ibarat gini, kita mau berlari berkilo-kilometer ya, maraton lah kalau orang bilang. Nah, sebelum lari maraton kan kita harus latihan berlari-lari kecil dulu ya, mungkin sekitar rumah dan lain sebagainya. Nah, untuk menulis awal, saya biasakan itu menulis cerita pengalaman pribadi atau cerpenting. Cerpenting itu cerita pendek tidak penting ya. Tidak penting. Itu ditulis saja ya. Itu di blog saya karena saya jarang sosmed. Saya di blog saya ridwan.web.id, tiap hari saya menulis sehari 3 paragraf. Cerita yang tidak penting. Ya, cerpenting apa aja, ketemu apa aja. Melihat pohon bunga, kita foto, kita ceritain misalnya. Atau kita melihat tukang buah di jalan, kita foto, kita ceritakan. Itu adalah hal-hal yang sederhana. Jadi yang paling penting adalah kita melatih diri dulu sebelum kita menulis, karena kan kita menulisnya nanti bulan Desember ya. Selama November ini kita ibaratnya memanaskan mesin, menyamakan frekuensi. Kenapa menyamakan frekuensi? Karena ini buku keroyokan, mau nggak mau kan spirit dan semangatnya harus sama. Harus sama, Bapak Ibu Guru. Kalau kita tidak punya frekuensi yang sama, chemistry kita belum ketemu, itu agak rumit. Ya, maka dari sekarang hal yang paling sederhana di kiat menulis adalah kita membiasakan setiap hari minimal menulis 3 paragraf. Seperti itu. Ya. Itu sudah dijelaskan kiat-kiat menulisnya oleh Pak Ridwan. Selanjutnya ada lagi yang ingin disampaikan oleh Pak Ridwan? Itu saja ya. Jadi Bapak Ibu Guru, ini ada pembukaan ya dengan Bu Lisa, sama-sama kita bikin video hari ini. Ini untuk menyemangati teman-teman juga Bapak Ibu Guru. Bahwa di November ini kita coba panaskan mesin kita dulu ya, kita samakan frekuensi kita bahwa kita memang ada semangat untuk menulis. Dan yang paling penting adalah teman-teman bahwa menulis itu tidak menunggu ide datang. Iya, yang penting ada kemauan. Ada kemauan. Kalau nunggu ide datang, kita mau ngelamun depan komputer juga layar akan tetap putih. Ya, bagaimanapun kita adalah kemauan. Kita duduk tiap hari dan komitmen. Sehari kita menulis 3 paragraf dan itu komitmen. Apapun alasannya, sibuk, tidak sibuk, dan lain sebagainya, kita tetap komitmen dan memiliki kemauan yang keras untuk menulis setiap hari. Jadi meskipun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menghasilkan karya. Betul Pak Ridwan? Ya, betul. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Pak Ridwan? Itu saja, nanti kita akan lebih banyak diskusi di grup kelas menulis. Terima kasih Pak Ridwan ya, sudah dijelaskan mengenai tujuan kelas menulis sampai dengan kiat menulis. Semoga kita bisa seperti Pak Ridwan ya, yang bisa menerbitkan buku yang sudah 7 buku. Semoga kita bisa melebihi Pak Ridwan ya. Amin. Cukup sekian mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan bersama Pak Ridwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisda.